Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita kembali belajar matematika ya. Tetap semangat belajarnya ya. Jaga kesehatannya, sholat wajibnya jangan ditinggalkan, oke? Nah, hari ini kita masuk ke bab 3 ya, yaitu tentang aproksimasi ya. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, bukunya ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, hari ini kita belajar tentang aproksimasi ya. Aproksimasi itu terdiri dari 3 ya. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat, pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat, dan yang ketiga pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Nah, hari ini kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat ya. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menentukan pembulatan pengukuran hasil panjang dan berat kesatuan terdekat. Aproksimasi ya, konsep aproksimasi berkaitan dengan pembulatan. Misalnya pembulatan hasil pengukuran panjang, berat, harga belanja kesatuan, puluhan dan ratusan terdekat ya. Nah, di bab 3 kita ini belajar tentang pembulatan lagi ya kan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pembulatan, dan untuk di bab 3 ini kita bahas lagi, kita belajar lagi tentang pembulatan ya. Nah, minggu kemarin juga kalian kan sudah praktek ya, mengukur panjang benda yang ada di sekitar kalian, lalu hasilnya kalian bulatkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh aproksimasi ya, atau pembulatan yang dilakukan terhadap satuan panjang. Nah, pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit lebih kecil ya. Contohnya 1837,5. Nah, kalau dibulatkan menjadi, masih ingat kan cara membulatkannya? Ya, kalau di belakang koma lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka satuannya ditambah 1 ya. Karena ini bilangan desimal ya, maka kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Nah, kalau kurang dari 5 di belakang koma angkanya kurang dari 5, maka komanya dihilangkan atau angka yang di belakang komanya dihilangkan ya. Nah, sekarang kita lihat 1837,5. Nah, lihat di belakang komanya, angkanya lebih dari atau sama dengan 5 atau kurang dari 5? Sama dengan 5 ya, maka angka satuannya ditambah 1 ya. Nah, dari 1837 ini angka satuannya yang mana? Angka satuannya adalah 7 ya. Berarti 7-nya ditambah 1, berarti menjadi 1838 ya. Pembulatan dibagi menjadi 3 ya, yaitu pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, dan pembulatan terbaik. Lanjut, pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat ya. Bisa kalian lihat di buku paketnya halaman 75 ya. Pengamatan yang pertama ya, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Nah, pada pengamatan pertama, ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan adik Udin yang masih balita. Angka ditimbang menunjukkan 8,4 kilo. Nah, jika berat badan balita tersebut dibulatkan berapa
kilo berat badan balita tersebut. Nah, berat badannya tadi berapa? 8,4. Nah, kalau dibulatkan menjadi berapa? Dibulatkan ke terbaik, pembulatan terbaik menjadi berapa? Nah, lihat ya, kalau pembulatan terbaik itu mengikuti aturan pembulatan ya. Kalau di belakang komanya angkanya kurang dari 5, maka angka satuannya ditambah 0 atau dihilangkan ya. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuannya ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat angka di belakang komanya berapa? 4 ya. Nah, angka 4 ini kan kurang dari 5 ya, maka kita hilangkan saja nih angka yang di belakang komanya ya. Berarti pembulatan pada berat badan balita tersebut adalah 8 kilo ya. 8 kilo. Nah, lalu kita ke pengamatan kedua ya. Nah, pengamatan kedua, sini ada gambar ya, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Meli mengukur tinggi badan adiknya. Tinggi badan adiknya 112,8 cm. Jika tinggi badan adiknya dibulatkan, berapa senti tinggi badan adik Meli? Nah, berapa senti kalau dibulatkan? 112,8 dibulatkan menjadi, nah, lihat di belakang angka di belakang komanya, lebih dari 5 atau sama dengan 5 atau kurang dari 5. Nah, karena angka di belakang komanya lebih dari 5 ya. Nih di belakang komanya kan 8. Nah, 8 itu kan lebih dari 5 ya. Maka angka satuannya ditambah 1 ya, berarti menjadi 112 ditambah 1 ya, sama dengan 113 cm ya. Jadi tinggi badan adik Meli dibulatkan menjadi 113 cm ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita lanjut ke pengamatan 3 ya. Di sini perhatikan gambar dan bacaannya ya. Beni mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Panjangnya 15,3 cm. Jika panjang pensil dibulatkan, berapa senti panjang pensil tersebut? Nah, sudah bisa kan mengukur suatu benda menggunakan penggaris? Ya, dimulainya selalu dari 0 ya. Nah, di sini kita bulatkan panjang pensilnya. Panjang pensilnya adalah 15,3 cm. Nah, kalau dibulatkan menjadi, lihat angka di belakang komanya ya, kurang dari atau lebih dari atau sama dengan 5. Nah, lihat di angka di belakang komanya yaitu 3. Nah, berarti kurang dari 5, maka angka di belakang komanya dihilangkan ya. Jadi pembulatannya adalah 15 cm ya. Jadi panjang pensil dibulatkan menjadi 15 cm ya. Lalu kita ke pengamatan 4 ya. Udin mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan penggaris. Panjangnya 6,7 cm. Jika panjang benda dibulatkan, berapa senti panjang benda tersebut? Nah, sama caranya ya, lihat angka di belakang komanya ya. Angka di belakang komanya lebih dari atau sama dengan 5 atau kurang dari 5. Nah, ini kita lihat angka di belakang komanya adalah lebih dari 5 ya, berarti angka satuannya ditambah 1, berarti 6
di sini ya. 6 ditambah 1 sama dengan 7 ya. Jadi panjang benda jika dibulatkan adalah 7 cm ya. Sampai sini paham? Nah, lanjut. Di sini ada tabel hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan. Yuk sama-sama kita bulatkan ya hasil pengukurannya. Yang pertama yaitu tabel pembulatan berat badan balita ya. Kita bulatkan hasil pengukuran yang pertama yaitu 8,4. Nah, pembulatan ke atasnya yaitu angka di belakang komanya dihilangkan, angka satuannya ditambahkan 1 ya. Kalau pembulatan ke atas angka satuannya ditambah 1 ya, angka di belakang komanya dihilangkan, angka depannya atau angka satuannya ditambah 1 ya. Nah, ini 8,4 dibulatkan ke atas menjadi 9 ya. Nah, lalu pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah, komanya selalu dihilangkan ya. 8,4 berarti angka di belakang komanya dihilangkan, sisanya menjadi 8 ya. Berarti 8,4 dibulatkan ke bawah menjadi 8. Nah, kalau terbaik, lihat angka di belakang komanya ya. Angka di belakang komanya lebih dari 5 atau sama dengan 5 atau kurang dari 5. Ya, kalau lebih dari atau sama dengan 5 berarti angka satuannya ya ditambah 1. Tapi kalau kurang dari 5 berarti dihilangkan ya. Nah, sekarang 8,4. Nah, lihat di belakang komanya angkanya yaitu 4. Nah, 4 ini kurang dari 5 ya. Kurang dari 5 berarti dihilangkan saja ya. Nah, berarti sisanya 8 ya. Berarti 8,4 dibulatkan, pembulatan terbaiknya adalah 8. Nah, lalu yang kedua yaitu 7,3 ya. Kita bulatkan ke atas. Nah, di belakang komanya selalu dihilangkan ya. Angka di depan komanya selalu ditambahkan 1 ya kalau pembulatan ke atas. Nah, berarti 7 ditambah 1 berarti pembulatan ke atasnya adalah 8 ya. Nah, lalu pembulatan ke bawahnya komanya juga dihilangkan ya, berarti sisanya adalah 7. Sementara pembulatan terbaiknya kita lihat di belakang komanya angkanya kurang dari atau sama dengan kurang dari atau lebih dari atau sama dengan 5. Nah, ini kan di belakang komanya 3 ya. Berarti kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5 berarti dihilangkan saja komanya atau angkanya ya. Berarti sisanya adalah 7. Berarti pembulatan terbaik 7,3 adalah 7 ya. Lalu yang ketiga yaitu 9,8. Nah, kita bulatkan ke atas ya. Selalu ditambah 1 ya angka satuannya atau angka di depan komanya ya. Berarti 9 ditambah 1 ya, berarti sama dengan 10 ya. Berarti pembulatan ke atasnya adalah 10. Nah, lalu pembulatan ke bawahnya di angka yang di belakang komanya dihilangkan saja ya. Nah, berarti pembulatan ke bawahnya adalah 9. Nah, lalu pembulatan terbaiknya, lihat angka di belakang komanya ya. Kalau angka di belakang komanya
lebih dari atau sama dengan 5 berarti ditambah 1. Kalau kurang, angkanya dihilangkan saja. Oke. Nah, berarti 9,8. Lihat angka di belakang komanya, yaitu 8. Nah, 8 ini kurang dari 5 atau lebih dari atau sama dengan 5 atau lebih dari 5. Ya, 8 ini lebih dari 5 ya, berarti angka di depan komanya atau angka satuannya yaitu 9 ditambah 1 ya, berarti 9 tambah 1 sama dengan 10 ya, berarti pembulatan terbaik dari 9,8 adalah 10. Nah, lalu hasil pengukuran 11,6 ya, dibulatkan ke atas berarti menjadi 11 ya. Dibulatkan ke atas berarti menjadi 12 ya. Angka satuannya selalu tambah 1 ya, berarti dibulatkan menjadi 12. Nah, lalu pembulatan ke bawahnya dihilangkan angka di belakang komanya ya, yaitu menjadi 11. Nah, lalu pembulatan terbaiknya kita lihat angka di belakang komanya. Nah, angka di 11,6. Angka di belakang komanya lebih dari 5 ya, berarti angka satuannya ditambah 1 ya, berarti 11 ditambah 1 sama dengan 12 ya. Jadi pembulatan terbaik 11,6 dibulatkan ke terbaik adalah 12 ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita lanjut tabel pembulatan tinggi badan. Nah, di sini hasil pengukurannya yang pertama yaitu 112,8 ya, berarti dibulatkan ke atas menjadi 113 ya. Angka satuannya 2 nih, 2-nya ditambah 1 ya, berarti menjadi 3. Nah, sementara angka yang puluhan dan ratusannya ini tetap ya. Tuh. Nah, angka satuannya yang berubah yaitu menjadi 3. Nah, berarti dibulatkan ke atas 112,8 dibulatkan ke atas menjadi 113. Nah, lalu 112,8 dibulatkan ke bawah. Dihilangkan saja komanya ya, berarti menjadi 112. Nah, lalu pembulatan terbaiknya kita lihat angka di belakang komanya ya. Angka di belakang komanya lebih dari 5 ya kan, 8 lebih dari 5 ya. Berarti angka satuannya si 2-nya ini, angka satuannya 2 ditambah 1 ya, berarti menjadi 113 ya. Nah, lalu hasil pengukuran yang kedua yaitu 123,5. Kita bulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 124 ya. Menjadi 124. Nah, lalu 123,5 dibulatkan ke bawah menjadi 123 ya, dihilangkan saja komanya ya kalau pembulatan ke bawah. Nah, lalu pembulatan terbaiknya kita lihat angka di belakang komanya ya. Nah, ini sama dengan 5. Kalau sama dengan 5 berarti dihilangkan atau ditambahkan 1. Nah, berarti angka satuannya ditambah 1 ya, si 3-nya ditambah 1 berarti menjadi 124 ya. Nah, lalu hasil pengukuran yang keempat yaitu 150,9. Nah, berarti pembulatan ke atasnya dibulatkan ke atasnya menjadi berapa? Yaitu menjadi 151 ya. Nah, lalu dibulatkan ke bawahnya menjadi berapa? Ada yang tahu berapa? Yaitu menjadi 150 ya.
Nah, lalu dibulatkan pembulatan terbaiknya menjadi, lihat di belakang komanya ya, angka di belakang komanya yaitu 9. Nah, 9 lebih dari 5, berarti angka satuannya yaitu 0, berarti ditambah 1, berarti menjadi 151. Ya, sampai sini paham? Next, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel pembulatan satuan ya. Hasil pengukurannya di sini ada 8,1 dibulatkan ke atas menjadi 9, pembulatan ke bawahnya menjadi 8, dan pembulatan terbaiknya menjadi 8 ya. Dan seterusnya bisa kalian lihat ya tabelnya, perbedaannya antara pembulatan satuan ke atas, pembulatan satuan ke bawah, dan pembulatan satuan terbaik ya. Jadi dapat disimpulkan pembulatan ke atas ke satuan terdekat dapat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Lalu untuk pembulatan ke bawah ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang komanya ya. Sementara pembulatan terbaiknya ke satuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma ya. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan koma dan menambahkan 1 pada angka satuannya ya. Nah, sedangkan jika angka di belakang komanya kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan komanya ya, menghilangkan angka di belakang komanya. Oke? Nah, kita lanjut ke contoh ya, contoh 3.1 bisa kalian lihat di buku paket halaman 81 ya. Contohnya, tentukan hasil pembulatan bilangan desimal berikut ini ke pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik ke satuan terdekat ya. Yang pertama yaitu 32,4. Nah, dibulatkan ke atas menjadi kalau pembulatan ke atas tadi bagaimana? Dihilangkan komanya dan angka satuannya ditambahkan 1 ya. Berarti ini angka di belakang komanya yaitu 4 dihilangkan, dan angka satuannya si 2 ini, nih angka satuan dari 32 kan si 2 ya, adalah 2. Nah, 2-nya ini tambah 1 ya, berarti angka puluhannya tetap yaitu 3, dan 2-nya ditambah 1 menjadi 3 ya. Jadi pembulatan ke atas dari 32,4 adalah 33 cm. Nah, lalu pembulatan ke bawahnya, angka di belakang komanya dihilangkan, berarti menjadi 32 cm ya. Nah, pembulatan terbaiknya kita perhatikan angka di belakang komanya ya. Angka di belakang komanya berapa? Yaitu 4. Nah, 4 ini kurang dari 5 ya, berarti kalau kurang dari 5 dihilangkan saja angka di belakang komanya ya, berarti menjadi 32 cm ya. Nah, lalu contoh yang kedua yaitu 132,64. Nah, di sini kan di belakang komanya ada 2 angka. Nah, kita lihat saja angka pertama, angka di belakang koma yang pertamanya ya, yaitu 6. Nah, pembulatan ke atasnya berarti angka satuannya ditambah 1 ya. Angka satuannya dari 123 yang mana? Yaitu 3 ya. Angka ratusan dan puluhannya tetap yaitu 1 dan 2, berarti angka satuannya ditambah 1. 3 ditambah 1 jadi 4. Berarti pembulatan ke atas dari 132,64 menjadi 124 kilo ya. Lalu pembulatan ke bawahnya, angka di belakang komanya dihilangkan ya. Berarti menjadi sisanya berapa? 123
3 ya. Berarti pembulatan ke bawah dari 123,64 kilo adalah 123 kilo nih ya. Nah, lalu pembulatan terbaik dari 123,64 kilo berapa? Nah, kita lihat angka di belakang komanya, angka yang pertamanya ya. Ini kan ada 2 angka. Nah, kita lihat angka yang pertamanya yaitu 6 ya. Nah, ya, angka yang pertamanya yaitu 6 ya. Nah, 6 ini kan lebih dari 5 ya. Berarti angka lebih dari 5 berarti kita bulatkan ke atas ya. Angka satuannya ditambah 1 ya. Berarti 123 ditambah 1 ya. Itu menjadi 124. Nah, berarti pembulatan terbaik dari 123,64 kilo adalah 124 kilo nih ya. Sampai sini paham? Nah, ya, contoh lagi, contoh 3.2 ya. Di sini ada tabel hasil pengukuran. Mari kita bulatkan ke atas, ke bawah, dan terbaik ya. Yang pertama hasil pengukurannya yaitu 9,4. Nah, 9,4 dibulatkan ke atas menjadi 10 ya. Angka satuannya yaitu 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, lalu pembulatan ke bawahnya, angka di belakang komanya dihilangkan ya. Jadi 9,4 dibulatkan ke bawah menjadi 9 ya. Nah, lalu pembulatan terbaiknya kita lihat angka di belakang koma. Nah, angka di belakang koma dari 9,4 yaitu 4. Nah, 4 ini kurang dari 5 ya. Berarti kita hilangkan saja angka di belakang komanya ya. Berarti dibulatkan menjadi 9. Oke. Nah, lalu hasil pengukuran yang kedua yaitu 17,8. Nah, dibulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 18 ya. Angka satuannya yaitu 7 ditambah 1 sama dengan 8. Angka puluhannya yaitu 1 tetap ya. Berarti dibulatkan ke atas, 17,8 dibulatkan ke atas menjadi 18 ya. Lalu dibulatkan ke bawah, angka di belakang komanya dihilangkan, berarti menjadi 17 ya. Lalu pembulatan terbaik dari 17,8 berapa? Kita lihat angka di belakang komanya. Nah, angka di belakang koma 17,8, angka di belakang komanya berapa? Yaitu 8. Nah, 8 ini lebih dari 5 ya. Berarti kita bulatkan ke atas ya. Angka satuannya ditambah 1 berarti menjadi 18 ya. Nah, lalu hasil pengukuran yang ketiga yaitu 209,5. Nah, dibulatkan ke atas menjadi berapa? Ya, menjadi 210 ya. Angka satuannya yaitu 9-nya ditambah 1 ya, atau 209 ditambah 1 berarti sama dengan 210 ya. Jadi 209,5 dibulatkan ke atas menjadi 210. Nah, lalu pembulatan ke bawahnya menjadi berapa? Angka di belakang komanya dihilangkan saja ya, berarti menjadi 209 ya. Nah, lalu pembulatan terbaik dari 209,5 adalah 210 ya, karena angka di belakang komanya ya sama dengan 5. Berarti kalau sama dengan 5 dibulatkan ke
ke atas, yaitu menjadi 210. Next, lanjut ke contoh 3.3 ya. Bisa kalian lihat di buku paketnya halaman 82 ya. Di sini ada soal Siti mengukur panjang pensil seperti tampak pada gambar di bawahnya ya. Nah, hasil pengukurannya 15,9 cm. Namun ia melakukan pembulatan ke atas menjadi 16 cm. Nah, berapa senti jika dilakukan pembulatan ke bawah? Berapa senti jika dilakukan pembulatan terbaik? Nah, berapa senti jika dibulatkan ke bawah? Ya, jadi pembulatan ke bawah dari 15,9 ialah sama dengan ini pembulatan bawah ya. Bawah dari 15,9 berapa? Kita hilangkan komanya ya, berarti menjadi 15 ya. Berarti pembulatan ke bawah dari 15,9 adalah 15. Nah, lalu dibulatkan ke terbaik. Nah, jadi berapa? Nah, kita lihat angka di belakang komanya. Nah, 15,9, angka di belakang komanya berapa? 9. Nah, 9 ini lebih dari 5 ya, berarti kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 16 ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan tugas halaman 82 sampai 83. Ayo mencoba nomor 1 sampai nomor 5 ya. Sekian materi yang dapat Ibu jelaskan, yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.